ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wal awdi wa syuhadi wa sadihina khususan lil imam qurbil maqam sultanil awliya sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila qurbil ahwali sayyidil imam Abi Yazid al-Bustami سيد الإمام أبي حبيب محمد بن محمد القزوي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم عبد الله البجري سيدي أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا ولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini masih berhubungan dengan masalah takbilu yadir rajulis sholih, mencium tangan orang soleh, baik para anbiya, para sahabat, kemudian para tabi'in, salafus sholih, dan orang-orang para aulia Allah dan para ulama dan orang-orang yang baik. Yang lewat kita sudah mengambil dua pokok dalil. Yang pertama dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian
Berikut adalah keterangan dan pendapat para ulama kita yang berkaitan dengan masalah tersebut. Yang pertama adalah pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah gurunya Imam Zakaria Al-Ansori, yang beliaulah pengarang kitab Fathul Bari yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari yang terkenal banyak jilidnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat Imam Nawawi radhiyallahu anhu, yang mana Imam Nawawi ini pun adalah ulama mazhab Syafi'i yang terkenal dengan karangan yang selalu dikaji orang adalah kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, taqbilu yadir rajuli li zuhdihi wa salahihi wa ilmihi aw syarafihi aw nahwi zalika minal umuri diniyati la yukrahu bal yustahabu, yang artinya mencium tangan seseorang karena kezuhudannya, karena orang itu zuhud terhadap dunia. Dia bukan ulama, tapi dia adalah orang yang berilmu dan bersifat zuhud, tidak mencintai dunia. Maka mencium tangannya, kata Imam Nawawi, la yukrahu, tidak dimakruhkan, bal yustahabu, bahkan disunnatkan. Wa salahihi, dan mencium tangan seseorang karena kesolehannya. Dia bukan seorang ulama dalam pengertian bukan sebagai guru, bukan sebagai tokoh, namun beliau orang soleh, orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang berbakti berbuat baik kepada manusia. Maka mencium tangannya pun disunatkan. Wa ilmihi, demikian juga mencium tangan orang karena dia berilmu. Ya taruhlah bukan tuan guru, bukan ulama, bukan ahli zuhud, bukan orang yang terkenal kesolehannya, namun mereka adalah orang yang berilmu. Contoh seperti para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, mereka memang tidak nampak kesolehan umpama, mereka tidak nampak kezuhudannya, tapi mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu. Pagi, siang, malam selalu menuntut ilmu. Maka mencium tangan mereka disunatkan. Au syarafihi, atau orang ini adalah punya kemuliaan, punya kedudukan. Taruhlah dengan bahasa lain adalah syarif. Syarif itu adalah istilah sebutan lain daripada Habib.
dia bukan orang alim, dia bukan orang zuhud, dia bukan orang soleh, namun dia punya syaraf, punya kemuliaan. Kemuliaannya adalah ittisal bi Rasulillah, ada terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai datu mereka orang-orang soleh sampai kepada Rasulullah. Ittisal, atau dengan kata lain, mereka adalah nasabnya bersambung kepada orang-orang soleh sampai kepada Rasulullah. Walaupun dia bukan orang alim, dia bukan orang soleh, dia bukan orang yang zuhud, tapi dia secara nasab menyambung kepada orang soleh, bahkan kepada Rasulullah. Maka pun tidak dimakruhkan, kata Imam Nawawi, mencium tangannya, bahkan disunatkan menciumnya. Hadirin rahimakumullah. Aw nahwi zalika minal umurid diniyah, atau contoh-contoh lain yang berkaitan dengan keagamaan. Dia bukan orang soleh, bukan habib, bukan apa, tapi mereka adalah orang-orang yang mengurusi keagamaan. Tahu, kita ambil contoh adalah orang yang merupakan anak orang soleh, merupakan anak orang soleh. Kenapa ada beberapa literatur kitab lah bahasanya, atau dengan bahasa lain ada beberapa penjelasan ulama, man arada ayyakuna waladuhu aliman, siapa yang punya keinginan anaknya alim, siapalah yang ada anak alim, dalam pengertian menjadi orang yang berilmu luas, kemudian menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan, kemudian menjadi orang yang mengajarkan ilmu, alim. Karena Nabi mengatakan kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Nah, sekarang kita kada alim, cuma berkeinginan agar anak kita menjadi orang alim. Salah satu caranya adalah man arada ayyakuna waladu aliman, siapa yang berkeinginan anaknya alim, falyukrim, maka hendaklah dia memuliakan auladal ulama, anak-anak para ulama, anak-anak guru-gurunya. Memuliakan anak para ulama, memuliakan anak-anak gurunya, salah satunya adalah dengan menghormati, memuliakan mereka dengan takbilu aidihim, ciumlah tangan mereka, bentuk penghormatan kita kepada guru kita. Walaupun si anak tadi bukan orang zuhud, walaupun si anak guru kita tadi bukan orang alim, walaupun anak guru kita tadi bukan orang soleh, cuma hanya orang jadi pedagang biasa lah, tapi tetap berilmu, namun dia anak orang alim, anak guru kita. Ini banyak diamalkan oleh para ulama dalam rangka
mendidik anak mereka, bahkan dalam rangka mewujudkan keinginan mereka agar anak-anak mereka itu menjadi orang soleh, menjadi orang alim. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, dalam bentuk memuliakan gurunya, memuliakan orang alim, hendaklah dia mengilangi atau bersilaturahmi kepada para guru atau guru-gurunya dan minta doakan. Taruhlah kalau bahasa kita di kampung, muninya hendak anak alim, di samping muliakan anak-anak orang alim, anak-anak gurunya, kemudian silaturahmi ulama, kemudian berhadiah kepada mereka, mintakan doa. Datangi orang alim, hadiahi orang alim, guru, doakan anak ulun mudahan agar menjadi orang alim dan soleh. Karena sebulan sekali datangi pulang si ulama, si pulan, hadiahi lagi, minta guru, minta tolong sembahyang hajat, doakan anak ulun mudahan jadi orang yang alim, mudahan menjadi orang soleh. Karena ada apakah rajaki nanggana, datangi lagi orang alim. Berilah ma'ruf, berilah hadiah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, sembari minta doa kepada mereka. Dengan dua cara tersebut, sebabnya insya Allah anak kita jadi orang alim, asal anak kita ini akhirnya bawa sekolah pesantren, gawian kuitannya kayak ini. Nah, hubungan dengan pembicaraan kita adalah hormati, muliakan anak peguruan, muliakan anak orang-orang alim. Salah satu bentuk memuliakan dan menghormatinya itu adalah takbilu aidihim, ciumlah tangan mereka walaupun mereka kada alim kayak abahnya, walaupun mereka kada soleh kayak abahnya. Nah, ini bagian umurid dunia. Kata Imam Nawawi, yustahabbu, dianjurkan lagi itu pendapat ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat ini banyak didukung oleh para ulama. Di antaranya adalah didukung oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitabnya yang terkenal dengan Hasyiah Bajuri. Berikut Imam Al-Zailai, beliau berkata, yajuzu takbilu yadil alimi awil mutawarri'i ala sabilit tabarruki. Boleh, kata beliau, mencium tangan orang yang alim atau orang yang wara ala sabili tabarruk, atas jalan mengambil berkah. Boleh, kata Imam Al-Zailai,
mencium tangan orang alim, tapi niatan di samping menghormati adalah mengambil berkah. Memang ada berkah tangan orang alim yang oleh sebahagian orang, "Hei orang alim, apa kamu tidak malu membanggakan diri tanganmu dicium bolak-balik seakan-akan pintu surga ada di tanganmu?" Waduh, ada berkah apa di tanganmu? Inilah sebahagian kata-kata orang yang tidak senang dengan perilaku perbuatan mencium tangan orang alim. Padahal tujuan mengambil berkah memang ada. Coba kita pahami dulu, memang ada di tangan orang alim itu berkah. Coba satu, kalau tangan orang alimnya itu berijazah musafahah kepada Rasulullah, yang beberapa pertemuan yang lewat ulun jelaskan secara pasti berberkah. Tapi sebenarnya bukan berkah tangannya, tapi berkah yang menempel di tangannya, berkah Rasulullah. Kenapa? Karena tangannya secara kada langsung pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man safaha aliman, kata Rasulullah, siapa yang bermusafahah, bersalaman dengan orang alim, paka'annama safahani, maka seakan-akan dia bersalaman dengan aku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang semajelis, sekedudukan dengan orang alim, maka seakan-akan dia semajelis, sekedudukan dengan aku. Jadi jelas hadirin Nabi, bersalaman dengan orang alim seakan-akan bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bersalaman dengan Rasulullah pastilah berkah. Karena tidak ada keberkahan di dunia ini yang melebihi keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, dalam penjelasan kita yang lewat, kenapa orang sesudah berdoa lalu menyapukan tangan ke muha? Kenapa orang setelah salam sembahyang menyapukan tangan ke muha? Kan begitu. Yang pertama, ittiba'an bi Rasulillah, karena mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tabarruk, mengambil berkah, asarul ibadah, bekas ibadah. Ini orang berdoa ini beribadah lah, ibadah. Doa itu ibadah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Lihat, sembahyang isinya doa. Orang ketika melaksanakan ibadah haji, yang sebagian kita umat Islam ini ada yang sudah selesai karena Senin, Selasa, Rabu sudah selesai hari tasyrik, apalagi mereka hari Jumat, hari Sabtunya hari raya, Sabtu Yaumun Nahar, Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sudah napar sani, semua selesai, sudah melaksanakan ibadah haji. Mulai wukuf di Arafah, isinya apa? Doa. Iyalah, orang di Arafah itu ba'amaliyah isinya doa. Tawaf isinya doa. Ibadahnya sa'i isinya doa. Cukur isinya doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa otaknya ibadah. Artinya semua ibadah itu ada doanya, ada ngandung doanya. Kadang ada otak, ada otaknya. Kenapa? Doa itu merupakan otaknya ibadah. Hampir semua ibadah di dalamnya ada doa, ada otaknya doa. Karena di dalam doa inilah izhar bil ibtiqar. Dalam doa inilah iqrar bil ubudiyah. Orang berdoa itu sebagai pembuktian secara ucapan bahwa dia hamba Allah. Itu dibuktikan lawan perbuatan doanya. Kenapa? Kalau inya kada hamba Allah, maulainya minta lawan Allah Ta'ala. Berarti ketika dia berdoa, itu secara kada langsung iqrarun bil ubudiyah. Pengakuan secara dirinya dia adalah hamba Allah, berarti pengakuan dirinya bitazallul, dirinya hina, maka nampaklah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nampaklah kemuliaan Allah. Kemudian di dalam doa adalah iftikar, izharul bil iftikar, menampakkan bahwa kita ini butuh Allah, bahwa kita ini bukan hanya kita, semua manusia. Makanya kita minta kepada Allah, tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita. Dengan kata lain, semua manusia butuh Allah. Maka doa adalah sebagai wujud menampakkan bahwa kita butuh Allah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedangkan ubudiyah, sedangkan pengakuan hina, sedangkan
pengakuan membutuhkan Allah itu adalah sebuah sikap, sebuah makam kedudukan yang mulia dalam pandangan agama. Maka bukan hanya doa ini adalah ibadah, tapi ternyata di dalamnya ada ubudiyah, dalamnya ada yang tadi sudah dijelaskan. Ketika tangan kita mengangkatkan berdoa, ini adalah ibadah. Kalau ibadah itu, lalu kata Imam Al-Ghazali, innalil ibadati anwaran. Ibadah itu punya energi. Ibadah itu punya nur. Berarti tangan kita ini mengandung energi. Energi positif. Punya nur. Maka wajarlah tangan nang beribadah ini disapukan ke muha kita dalam rangka menyapukan asar bekas ibadah ini. Kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tangan disapukan ke muha, di samping ittiba' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah tabarruk. Ini tangan bekas beribadah disapukan ke muha. Nah sekarang orang alim setelah dia alim, secara kada langsung tangannya ittisal bi Rasulillah, nyambung kepada Rasulullah, berikut tangannya selalu dibawa beribadah. Tangannya selalu dibawa ilmu lawan amal. Kan orang alim tuh gawian maajar beribadah, yang kada tahu urusan jarang. Ada bisnis tuh kan diserahkan ke orang, kada umpat langsung bisnis. Orang alim itu man amila bima alima, dia amalkan apa yang dia tahu, wa 'allama, dan dia ajarkan. Itu kan alim. Dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia ajarkan ilmunya itu. Gawiannya apa? Ini kitab nang dijapai, ilmu nang dijapai, ibadah dan seterusnya. Maka dengan dua alasan inilah wajar, yakin tangan mereka itu berkah. Tangan mereka itu berkah. Ini mungkin akan lebih terasa bagi orang yang mungkin punya keyakinan yang mantap, kemudian dia menghayati. Coba kita membayangkan ke ini aja nah. Pernahkah kita anggap kita membayangkan gini, membayangkan, merasakan yang didambakan oleh orang-orang banyak dulu sampai sekarang, walaupun beliau sudah meninggal, almarhum Guru Sekumpul. Ya Allah, bahasa kita
untungnya panggir kawanya bersalaman lawan sidin han ya kada kalimat nang terucap selalu gitu. Kita sebagai pelaku umpamanya saat itu kawa bersalaman lawan sidin, mencium tangan sidin bolak-balik, ya Allah, betapa gembira senangnya hati kita. Itu berkah sudah. Itu sudah berkah. Kira-kira dihurupi lawan duit 2 juta kadusahin bersalaman wakada ini nilainya lebih bernilai daripada duit itu. Duit 2 juta mungkin kada bisa menggembirakan, menyenangkan hatiku, tapi ini begitu bersalaman, ya Allah, senang dan gembiranya hati. Itu sudah berkah. Berkah yang dia rasakan, kebahagiaan, kesenangan. Nah mungkin keberkahannya itu akan lebih jauh lagi, keberkahannya itu akan lebih banyak lagi. Ternyata bukan hanya senang, gembira, ternyata membawa dia taat kepada Allah. Ya Allah, imbah bisalaman li rajin beribadah, syukurnya kepada Allah, berkah. Bingung kita, nah pagarang berkah itu. Ya kita artiakan berkah itu dengan kalimat ringan, ziyadatul khair fil khair. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan di dalam kebaikan. Nang tadinya kada baik menjadi baik, tadinya hati kada gembira jadi gembira. Ini berkah. Apapun nang tadinya kada baik menjadi baik, yang baik tambah baik, itu berkah. Dalam sisi apapun, berdagang baik, alhamdulillah setelah ini jualannya baik, kemudian duitnya itu bermanfaat, berkah. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan 2 penjelasan tadi cukup itulah bahwa tangan orang alim ittisal bi Rasulillah, tangan orang alim selalu menyentuh, melakukan ibadah dan ilmu, dengan 2 hal itu sudah mengandung berkah. Wajar niatan kita mengambil berkah tangan orang alim. Kemudian kata Imam Al-Zailai, awil mutawarri'i, atau orangnya kada alim, kada Tuhan guru, kada maajar tuh, kada berisi majelis, kada berisi pesantren, kada berisi lembaga pendidikan, tapi orangnya warak. Warak di sini karena warak itu 3 tingkatan. Warak ini hukumnya wajib, yaitu menjauhi dari yang haram. Itu warak. Warak yang kedua menjauhi yang syubhat. Menjauhi yang syubhat. Warak yang ketiga yang lebih hebat, menjauhi sesuatu yang tidak apa-apa,
hanya haram kada, syubhat kada, tapi dijauhinya karena khawatir ada apa-apa. Itu wara. Nah sekarang 3 tingkatan wara ini baik artinya. Kalau orang kawa menjauhi dari hal-hal yang haram, makanan, ucapan, perbuatan, ya Allah, orang ini ngarannya wara nang wajib, lalu dia tingkatkan kepada wara menjauhi daripada yang syubhat. Bersih artinya orang nih. Nah maka orang wara ini berberkah, berkah. Walaupunnya kada Tuhan Guru, tapi wara bahasa kita kampung apik. Kada mau makan nang syubhat, jangan nang haram, nang syubhat aja itu kada mau. Cium tangannya. Kenapa? Karena ini orang berkah. Kenapa jadi berkah? Panjang penjelasannya. Berkaitan dengan wara ini. Cuma yang pastinya orang yang wara menjauhi yang syubhat itu adalah orang yang berberkah. Ciumlah tangannya untuk niatan mengambil berkah. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa penjelasan berkaitan dengan takbilu aidir solehin, mencium tangan-tangan orang soleh berdasarkan hadis Rasul, kemudian berdasarkan ucapan-ucapan ulama yang kita simpulkan itu masuk dalam bagian yustahabbu, dianjurkan. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat para sahabat Nabi, dan berkat ahlul baitin Nabi, dan berkat para aulia Allah Subhanahu wa taala. Wabisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali anas. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman yukhalifu amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.